Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, hari ini gua akan menceritakan kasus penembakan wisatawan asal Turki di Bali yang dilakukan oleh komplotan gangster dan kartel narkoboy. Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk kita simak videonya. Kisah bermula dari seorang pria merupakan warga negara asing yang berasal dari Turki bernama Turan Mehmet berusia 40 tahun. Dia merupakan seorang pengusaha di negara asalnya. Turan pun memutuskan untuk pergi berlibur ke Bali, Indonesia dan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Turan terbang dari Turki menuju ke Bali dan tiba di Bali pada tanggal 7 Desember 2023 bersama dengan 3 orang temannya. Turan pun selama di Bali menyewa sebuah villa yang bernama Palm House yang berlokasi di Desa Tumbak Bayu, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Bali. Selama di Bali, Turan menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya mengunjungi berbagai tempat wisata yang menarik di Bali, di antaranya Tanah Lot, Uluwatu, dan Kute Bali untuk menikmati keindahan alam yang berada di sana. Setelah beberapa minggu berlibur, Turan pun merasa senang bisa berlibur di Bali. Terlebih sikap ramah tamah dari warga pribumi Bali yang menyambut baik kehadiran wisatawan asing. Villa yang disewa oleh Turan terbilang sangat aman, lantaran selalu dijaga oleh 2 orang security dalam setiap harinya. Dan rencananya pun Turan akan kembali ke negara asalnya pada bulan Februari 2024. Keseruan berlibur di Bali tercoreng dengan peristiwa yang menimpa dirinya. Terjadi pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 pada jam 01.10 menit. Ada 2 orang security bernama Imade Sutana bersama dengan 1 rekannya sedang berpatroli mengelilingi sekitaran villa. Saat itu, security tersebut pun melihat Turan bersama dengan teman-temannya masih terjaga di ruang tamu. 20 menit kemudian, tepatnya pada jam 01.30, datanglah 4 orang warga negara asing menggunakan sepeda motor dengan pakaian yang tertutup dan 1 di antaranya bertubuh sangat besar dan tinggi. Lantas security itu pun langsung menanyakan apa tujuannya datang tengah malam mengunjungi villa. Ternyata warga negara asing itu pun ingin menanyakan tentang harga dan fasilitas di villa tersebut. Dikarenakan pada malam itu mereka ingin menginap di sana. Namun dikarenakan villa sudah terisi, pihak security pun merekomendasikan villa lainnya yang paling dekat dengan lokasi mereka. Namun keanehan pun muncul. Keempat warga negara asing itu pun tidak langsung pergi, justru terus-menerus menanyakan informasi mengenai villa dari pihak security. Di tengah-tengah perbincangan mereka, tiba-tiba salah satu warga negara asing itu pun mengeluarkan sebuah pistol dari dalam jaketnya, lalu menodongkannya ke arah Imade. Di bawah todongan pistol, sontak kedua security itu pun sangat ketakutan hingga tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Keempat warga negara asing itu pun langsung membekap menggunakan kain yang telah mereka siapkan. Usai melumpuhkan, ketiga warga negara asing langsung masuk ke dalam villa, sementara 1 orang menjaga Imade dan temannya agar tidak berteriak dan melarikan diri. Keheningan malam pada hari itu mendadak menjadi tegang ketika mendengar suara tembakan yang cukup keras sebanyak 5 kali dari dalam villa tersebut. Lalu keluarlah mereka dari villa dan segera melarikan diri menggunakan sepeda motor meninggalkan lokasi kejadian. Melihat keempat pelaku kabur, Imade pun langsung berlari meminta pertolongan kepada security lainnya untuk segera menghubungi manajer villa. Sang manajer yang mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkannya ke Polres Badung. Polisi yang mendapatkan laporan itu langsung bergegas menuju tempat kejadian perkara dan setibanya di sana, polisi langsung mendatangi villa. Saat itu, kondisi Turan pun sedang merintih kesakitan di ruang laundry villa dalam kondisi luka tembakan dan bersimbah darah. Turan pun segera dievakuasi menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Bali untuk diberikan pertolongan. Dari hasil pemeriksaan rumah sakit,
kondisi Turan dinyatakan kritis dikarenakan luka tembak pada bagian lengan kiri hingga tembus ke dada, bagian perut, dan bagian punggung sebelah kiri. Sementara hasil olah TKP, polisi menemukan adanya sejumlah barang bukti berupa 4 butir peluru aktif, 4 buah selongsong peluru, dan 4 buah proyektil peluru lainnya di dalam ruang tamu. Selain itu, ditemukan adanya sejumlah uang tunai pecahan rupiah dan mata uang asing yang diduga uang tersebut target pencurian dari keempat pelaku. Polisi juga mengamankan bukti rekaman CCTV sekitaran villa. Di dalam rekaman CCTV terlihat jelas jika keempat pelaku ini sudah merencanakan kejadian ini dengan matang dan juga telah menyiapkan senjata api sebelumnya. Polisi juga mendapatkan kesaksian dari teman-temannya Turan yang mengatakan jika keempat pelaku tersebut telah mencuri uang tunai senilai 30 juta rupiah dan 4.000 US dollar atau setara dengan 62,6 juta. Dan ponsel milik security pun ikut diambil oleh keempat pelaku. Barang bukti peluru yang ditemukan di lokasi kejadian dibawa ke lab guna dilakukan uji balistik. Ternyata setelah hasil uji balistik keluar, ditemukanlah fakta jika peluru yang digunakan oleh pelaku merupakan kaliber berukuran 7,65 x 17 mm buatan PT Pindad. Pada sisi lainnya, polisi pun langsung bergerak cepat membentuk tim gabungan di antaranya Polda Bali, Polres Badung, Mabes Polri, dan aparat lainnya untuk meringkus para pelaku ini dan menetapkannya sebagai daftar pencarian orang. Setelah polisi melakukan pengejaran dan pelacakan, akhirnya berkat kerja keras pihak kepolisian pada tanggal 17 Januari 2024, polisi berhasil mengetahui tempat persembunyian para pelaku. Pihak kepolisian berhasil menyergap dan mengamankan 3 orang pelaku yang bernama Aramburo Contreras Jose Alfonso berusia 32 tahun, Mayorkun Escobedo Juan Antonio berusia 24 tahun, dan Deras Gonzalez Victor Eduardo berusia 36 tahun. Mereka ditangkap di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Jalan Jempiring, Desa Ungasan, Kuta Selatan, Badung, Bali. Namun pengejaran polisi ini belum tuntas dikarenakan masih menyisakan 1 orang lagi yang belum tertangkap. Pihak kepolisian pun kembali melakukan pelacakan serta pengejaran. Ternyata 1 orang yang belum tertangkap ini merupakan pimpinan dari ketiga pelaku. Dan setelah 3 hari, tepatnya pada tanggal 30 Januari 2024 pada jam 15.00, polisi berhasil menangkap 1 pelaku yang bernama Siqueiros Valdez Roberto berusia 27 tahun. Ditangkap saat pelaku ini sedang berada di Terminal Nganjuk, Jawa Timur. Setelah diinterogasi lebih dalam lagi, ternyata keempat pelaku ini merupakan warga negara asing yang berasal dari Meksiko. Dari tangan pelaku pun, polisi berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya sepeda motor, helm, pakaian, dan senjata api berjenis Baikal Makarov 800 mm yang digunakan untuk menembak korban. Setelah diselidiki latar belakang dari keempat pelaku ini, pihak kepolisian mendapatkan informasi jika keempat pelaku merupakan gangster dan juga terlibat dalam aktivitas kartel narkoboy di Meksiko. Sementara yang menjadi ketua gengnya yaitu Siqueiros. Mereka masuk ke Bali pada tanggal 12 Desember 2023 menggunakan visa on arrival. Kepada polisi, para pelaku pun mengaku jika mereka sama sekali tidak mengenal dengan korban. Motif dari kejahatan ini pun pelaku ingin merampas barang-barang berharga milik korban. Pistol yang digunakan oleh pelaku ini sengaja dibawa dari Meksiko. Keempat pelaku berhasil menyelundupkan dan lolos dari pengawasan serta pemeriksaan petugas bandara. Kejadian ini pun bermula ketika keempatnya sedang berlibur di Bali selama hampir 2 minggu. Mungkin karena gaya hidup yang hedon selama di Bali, keempat para pelaku ini pun kehabisan uang. Mulai dari sanalah mereka berpikir untuk melakukan perampokan. Dan yang menjadi target adalah villa yang bagus, karena mereka yakin villa tersebut disewa oleh wisatawan kaya
dan pasti membawa banyak uang. Setelah mengintai secara acak, akhirnya diputuskan untuk melakukan perampokan di Villa Palm House. Aksi perampokan yang mereka lakukan sudah dimulai pada jam 22.00. Keempat pelaku sudah mundar-mandir memantau situasi sekitaran villa. Setelah 3 jam kemudian, mereka pun mendatangi villa dengan menggunakan sepeda motor dan beralasan mencari villa kepada security. Hingga akhirnya keempat pelaku ini pun berhasil masuk ke dalam villa setelah melumpuhkan security villa. Saat itu, para korban sedang duduk di ruang tamu, sangat terkejut dengan kedatangan pelaku yang membawa senjata api. Di bawah todongan pistol, Turan dipaksa untuk menyerahkan harta bendanya. Namun Turan menolak dan sempat melawan salah satu dari pelaku. Di tengah pergulatan itu, Sicarios yang memegang pistol langsung menembakkan peluru ke arah Turan sebanyak 5 kali, hingga dia terjatuh ke lantai dengan kondisi bersimbah darah dan penuh dengan luka. Sedangkan ketiga temannya Turan pun berhasil menyelamatkan diri melalui pintu belakang, meninggalkan Turan sendirian di dalam villa. Ketiga pelaku pun langsung mengambil uang di dalam tas korban dan segera pergi dari villa. Salah satu dari pelaku sempat mengambil ponsel milik security lalu melarikan diri. Setelah itu, para pelaku ini bersembunyi di sebuah rumah kontrakan, sementara Sicarios melarikan diri menggunakan mobil rental hingga akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ketika sedang berada di Terminal Nganjuk, Jawa Timur saat hendak melarikan diri menuju Surabaya. Sementara Turan masih menjalani perawatan di rumah sakit. Walaupun sempat kritis, namun dikabarkan kondisinya semakin membaik. Atas perbuatannya itu, keempat pelaku dijerat dengan pasal berlapis, dari pencurian dengan kekerasan, percobaan pembunuhan berencana, percobaan pembunuhan dengan hukuman maksimal 20 tahun. Guys, yang menjadi perhatian gua pada kasus ini, lolosnya pistol dari pengawasan petugas bandara yang berakibat fatal jatuhnya korban. Seharusnya hal ini harus ada sanksi agar petugas bandara lebih teliti dalam melakukan pengecekan wisatawan yang datang, apalagi turis yang terlibat gangster dan kartel narkoboy. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?